Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan membuat lagi komunikasi ya dengan menggunakan antena vertikal 40 meter band, tapi kita tuning ke 10 meter band ya. Dan kita cukup menggunakan HP ya. Jadi kita menggunakan HP untuk komunikasi di HF ya. Kita akan komunikasi di HF FT8 dengan perangkat yang ada di tas ini, kecil ini. Di sini ada radio QRP kita, lengkap tuner dan ada interface-nya kecil ya yang kita buat. Kemudian nanti kita pakai HP untuk QSO-nya. Jadi untuk transmitnya dan QSO-nya kita menggunakan handphone Android FT8 dengan handphone Android. Nah, nanti saya akan kasih tahu juga bagaimana cara kita ngambil lognya. Jadi lognya itu nanti kita ngambil gimana caranya untuk kita upload ya. Jadi kadang-kadang teman-teman bingung nanti gimana caranya ngambil untuk adifnya dari softwarenya itu ya, dari aplikasinya. Kita pakai FT8CN ya. FT8CN yang sudah banyak teman-teman yang pakai, tapi mungkin tidak semua juga yang sudah tahu bagaimana caranya menggunakan FT8CN. Nah, kemarin sudah saya buat sedikit pengenalan, tapi kali ini kita akan lebih detail lagi untuk memberikan kepada Anda semua gimana kita akan QSO dengan menggunakan FT8CN dengan HP Android kita. Jadi kalau Anda di lapangan nggak bawa komputer nggak masalah, kita masih bisa QSO dengan HP Android kita. Kita masih bisa komunikasi darurat untuk mengirim data dengan HP Android kita. Oke, mari kita segera saja untuk melihat apa yang akan kita siapkan di QSO kali ini FT8 di 10 meter atau nanti kita coba di 20 meter dengan antena vertikal 40 meter band yang kita tuning untuk bisa bekerja di band yang lain. Oke, jangan kemana-mana. Oh iya, saya lupa minum kopi dulu. Kemarin diprotes belum minum kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita udah seruput kopinya. Kita langsung saja persiapkan apa saja yang kita siapkan untuk komunikasi di kali ini menggunakan HP Android. Oke, yang kita siapkan kali ini adalah perangkat yang ada di depan saya ini, satu buah tas, ukurannya 1 jengkal ya, diagonalnya 1 jengkal, lebarnya juga sepanjangnya 1 jengkal. Kalau lebarnya sih nggak nyampe ya, kurang dari 1 jengkal, panjangnya 1 jengkal. Oke teman-teman, yang jelas yang perlu kita perlukan adalah ini HP Android ya. HP Android ya bisa kita menggunakan yang ada 3,5 milinya ini untuk handphone, dan di sini juga mungkin ada mikrofonnya ya. Tapi kita nggak gunakan, kita gunakan Type C saja ya. Kita pakai Type C, jadi nanti kontrolnya di Type C semuanya. Oke teman-teman, kita buka aja peralatan kita ya, yang ada di dalam box ini. Ya. Oke, nah ini dia. Nah kita butuh, ini standnya untuk HP. Nanti kita HP-nya biar nggak jatuh, kita tahan pakai ini, kita butuh ini. Kemudian ada automatic tuner di sini AT 100M dari 1,8 sampai 30 MHz 100 watt. Dan ini bisa disetting 100 watt, bisa disetting QRP. Ini saya setting QRP. Kemudian apalagi kita perlukan adalah di sini konektor L. Terus kita ada jumper untuk nanti ke radio, ini dari automatic tunernya. Baterai untuk kita punya USDX, rig USDX-nya, QRP ya.
Nah, ini terminal untuk power radionya. Kita juga ada di sini Type-C to USB. Type-C to USB dari Ugreen ya. Kita yang punya Ugreen, yang di sini nilon ini. Jadi cukup kuat ya, kaku ini cukup kuat. Jadi saya ngambil yang benar-benar solid ya. Ini kita ambil yang Ugreen, yang USB to Type-C. Di sini kebetulan yang 3.0. Kemudian kita menggunakan hub. Ya, tidak perlu banyak hubnya, kita butuh 3 saja. Di sini ada 1 3.0 dan 2 2.0. Di sini hub ini kita butuhkan untuk nanti bisa kita pakai yang mana saja yang kita pakai ya. Kemudian kita butuhkan sound card USB. Di sini kita ambil yang murah-murah saja. Ini enggak terlalu mahal. Ini MTEK 3D sound. Ya, di sini output yang ini, kemudian ini input. Ini harganya paling cuma 10.000 teman-teman, paling mahal 15.000. Ini USB sound card ini. Tapi berguna ya. Dan tentunya kita butuh kabel 2 untuk soundnya, untuk audio ke pesawat kita ya. Dan USB TTL di sini sebagai interface sebagai CAT control untuk USDX ini. Nah, ini saya langsung masukin ke dalam, masukkan ke CAT ini ke dalam karena ini sudah rusak jacknya kemarin. Waktu dulu ya, bukan kemarin, dulu saya sempat buka, kemudian saya colokin jack, tapi ini nggak pakai cover ini, jadi begitu ketarik semuanya teman-teman. Jadi sama PCB-nya, jadi akhirnya saya solder langsung ke dalam karena ini ketarik sudah nggak bisa lagi dipakai, jadi saya solder langsung di dalam ini. Jadi ini USB TTL dengan menggunakan chip CH340 ya. Banyak yang nanya pakai chip apa ya. Nah, di sini kita gunakan output ya. Outputnya dari tulisannya HP itu ya, output handphone itu headphone ya. Kemudian PTT-nya kita ke sini, ke mic ini ya. Key mic ini sebagai PTT nanti ya, untuk aktifkan radio ini untuk transmit ya. Kemudian, nah di sini juga saya ground-kan ya, karena ini PCB tidak connect dengan ground dengan bodinya ini, maka kita connect-kan ke konektor ini. Ya, ini USD plus HF transceiver 8 band SDR. Oke teman-teman, itu saja yang kita perlukan. Nggak terlalu banyak ya sebenarnya, nggak terlalu banyak, tapi cukuplah untuk kita bisa berkomunikasi di FT8. Nanti gimana caranya kita coba ya. Nah, sebelumnya kita akan pasang di sini nanti untuk powernya di sini ya. Ini kita coba pasang power di sini. Nah, ini powernya. Kita tancepin. Oke, sederhana aja begini caranya. Kemudian setelah itu saya butuh masukin konektor di sini BNC. Nah, ini BNC-nya. Terus ini untuk ke antena luar ya, karena posisinya ke atas, jadi kita pasang ini supaya enggak nyangkut ya. Ini kemudian ini kita pasang untuk yang dari radio ya. Kenapa kita butuhkan automatic tuner? Karena ini antena yang kita pakai adalah antena 40 meter ya, 40 meter band, jadi perlu di tuning. Nah, ini kita naikin begini juga supaya bisa kelihatan nanti kita shooting ya. Kita coba shoot, nah itu bisa kelihatan nanti. Waduh, meluncur. Oke, baterainya taruh sini aja atau sini aja ya, di luar posisinya. Oke, sudah jadi settingannya. Nah, ini sound cardnya masuk ke sini, ke hub, kemudian satu CAT-nya atau USB TTL-nya masukin ke sini ya. Setelah itu, setelah masuk semua baru ke USB Type-C to USB. Nah, ini
Sudah, sekarang HP-nya di sini, nanti posisi di atas ini kita taruh ya seperti ini. Nah, ini handphonenya di sini, kemudian nanti kita tancepin di sini slack gitu ya. Oke, kita pasang dulu kabel antenanya, kita pasang ya. Oke, aduh kaku dikit ini ya. Pakai CNT 300 agak kaku ya. Kalau RG 58 sih oke, cuman adanya CNT 300 nggak apa-apa. Oke, semua sudah oke. Tinggal kita masukin ini ya ke sini. Oke teman-teman, ini kita sudah hidupkan HP-nya. Tunernya kita hidupin ya. Oke, tunernya hidupin, terus kita reset white ya. Kemudian radionya kita hidupin. Kemudian setelah itu kita tancapkan USB-nya, Type-C-nya. Nah, di sini ada perintah, kita oke aja. Kita tunggu. Nah, ini belum ya, kita cabut lagi. Dia biasanya otomatis teman-teman ya, otomatis. Kalau sudah terbaca, terdeteksi itu dia otomatis. Kita coba lagi. Nah, otomatis FT8CN-nya langsung buka ya. Langsung dia baca di situ. Nah, oke teman-teman, ini tampilannya seperti ini. Dan ini sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian kita lihat di sini, kita coba untuk sinkron dulu ya. Sinkron, mana sinkronnya? Nah, ini sinkron time. Oke, sudah sinkron timenya. Dan ini seperti yang kemarin, jadi saya nggak berulang lagi apa yang kita input di sini, apa yang kita lakukan, terutama untuk, oh ya ini kebetulan berubah ya, saya coba rubah dulu. Ini dia di 38400, kemudian di sini rignya TRUSD Actest 480. Kalau dia berubah nanti lagi ya, jadi harus kita paskan ya. Oke, sudah teman-teman. Ini ada beberapa station yang kita bisa lihat. Ada Jepang, ada Cina. Ya, kebanyakan Jepang ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita bisa lihat QSO di sini. Nah, ini kebanyakan dari Jepang nih. Tuh, bisa kelihatan ya, Jepangnya lagi komunikasi sama Cina, kemudian sama Eropa ya. Eropa. Oke. Kita akan coba gimana kalau kita mancar ya. Jadi kita mancar, kita coba di sini kita CQ. Nah, ini jangan lupa di sini tombol gambar speakernya kita tekan di sini ya, tekan. Dia hidup. Ini kita akan CQ, teman-teman, CQ. Kemudian kita pindah ke sini. Nah, ini dia tuning ya. Dia nge-tune. Nah, bisa dapat 1,1. Tapi kenapa ya? Sebentar. Dia ada sedikit trouble di mana ini, teman-teman. Kok dia mati hidup ya? Bentar. Kemungkinan di kabelnya. Kita coba lagi. Kemarin itu bisa ya. Nah, ini bisa ya, teman-teman. Kita dapat 5 watt 1,2 di antena 40 meter ya. Kita sudah CQ di sini ya, teman-teman. Sudah CQ. Tapi kayaknya belum ada yang manggil. Kebetulan ini kebanyakan Jepang ya. Siang-siang begini memang banyaknya Jepang. Dan kalau kita mau ngambil log dari sini ya, teman-teman, ambil log dari sini, itu cukup kita pencet ini QSO log ini, kita pencet ya. Kemudian kita tekan yang ini, teman-teman, yang ini ya. Ini kita tekan. Nah, jangan lupa kita karena pakai WiFi, kita dapat alamatnya ini ya. Nanti kita buka di browser ya. Kita buka di browser, kita misalnya di laptop,
yang menggunakan WiFi yang jaringan yang sama. Nah, itu ada alamatnya 192.168.137.193.7050 ya. Titik 2.7050. Itu kita ikutin aja. Kita masukin di browser ya. Nanti akan kebuka lognya seperti itu teman-teman ya. Nanti akan saya contohkan. Jadi ini kita sudah CQ. Jadi kalau Anda misalnya ada di luar atau di mana ya, ini sangat simpel sekali. Jadi seperti ini kita sudah bisa komunikasi kemana-mana ya. Jadi nggak perlu ribet bawa komputer, kita udah bisa CQ dengan seperti ini. Nah, ini sudah ada beberapa QSO yang masuk ya. Kemarin kita udah nyoba. Saya selalu mancar QRP. Jadi kalau teman-teman yang ketemu saya di FT8, itu saya selalu pakai radio ini ya. Saya hanya QRP, mau di 40 atau di mana saja itu saya QRP. Jadi ini QSO kita dengan USDX dengan FT8CN ya, sudah lumayan banyak. Dan sinyal yang diterima juga teman-teman lumayan ya. Kita padahal juga mancarnya kecil, tapi ternyata dengan kualitas audio yang bagus, kita bisa diterima juga oke gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kita main FT8 itu adalah audionya harus dibagusin. Kalau audionya bagus tanpa cacat, bersih ya, loud and clear, itu pasti di decode teman-teman cukup bagus ya, meskipun kita QRP. Oke teman-teman, kita akan coba untuk ambil lognya dari yang ada dari sini ya. Nah, ini kalau kita mau lihat di mana saja sih yang QSO saat ini nanti kelihatan teman-teman di sini. Jadi ini sangat berfungsi sekali. Kita bisa tahu nih negara mana yang lagi QSO. Dan ini yang bendera ini kita ya. Nah, itu. Di situ ada Jepang lagi, Jepang. Oh ya, kebanyakan Jepang ya, teman-teman ya. Tuh, Jepang di sana itu. Oke, sekarang kita coba ngambil lognya ya. Kita ambil lognya untuk FT8CN. Ini ternyata ada Jepang yang manggil. Juliet Alpha Zero Charlie Romeo ya, manggil kita. Tapi nggak masalah, kita akan coba untuk ngambil log ya. Ini laptop udah saya hidupin, kita mau ambil lognya. Kita coba ini. Nah, di situ alamatnya. Kita coba ya, masukin alamatnya di laptop kita. Di sini itu 192. Kita coba 192, kita ketik ya 192, kita ketik ya 192.168. Enggak kelihatan ya, ya enggak apa-apa ya, saya bacain aja 168 titik, kemudian 137 titik 193.27050. Nah, teman-teman, jadi saya mundurin lagi. Jadi teman-teman, ini yang terlihat di laptop saya ya. Setelah kita masukin tadi yang sesuai dengan alamatnya ya. Nah, di situ ada macam-macam tuh. Ada monitoring operation information, ada, bentar ini saya gedein ya. Oh, sorry, dibesarin ya. Bentar kita besarin nih. Nah, di sini ada monitoring information. Aduh, kurang gede. Gedein lagi ya, biar kelihatan tuh. Information, monitoring call sign, KTH of call sign, ada semua di sini. Kemudian, nah ini kalau kita mau ngambil ya, kita ambil, kita export log. Nah, ini export log, kita mau download semua ini, klik. Kemudian hari ini ada satu log, kita coba lihat. Nah, ini yang barusan saja kita QSO,
Di sini ada Juliet Alpha Zero Charlie Romeo dari Jepang. Jamnya itu jam berapa ya? Sebentar. Kita kembali. Nah, kalau mau lihat KSO-nya itu, oh sorry, bukan di situ ya. Ini kayaknya. Nah, nih kita query of logs. Di sini bisa digedein. Mana gedeinnya ini ya? Nah, itu teman-teman. Jadi log kita ada di sini. Tadi jam 08.37 UTC ya, 08.37 UTC. Nah, benar kan? Jadi ini kita komunikasinya di situ. Jadi seperti itu teman-teman caranya untuk ambil lognya. Dan kalau kita mau masukin lognya juga bisa, kita import log. Misalnya saya udah KSO di HP yang lain, terus masukin sini, kita pilih aja filenya apa, kita simpan dulu di komputer ini dan kita masukin. Nah seperti itu teman-teman, sangat gampang sekali ya. Oke, sangat mudah, dan tentunya kita juga masih bisa KSO dengan sangat mudah. Dengan menggunakan HP saja kita bisa komunikasi kemana-mana menggunakan FT8. Tadi nyatanya kita udah dapat Jepang nih ya, dapat Jepang, kita buka lognya. Nah ini dapat Juliet Alpha Zero Charlie Romeo ya, sama persis dengan apa yang tadi kita buka di komputer. Lognya seperti itu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi Anda semua. Kalau Anda mau komunikasi FT8 cukup menggunakan HP Android, Anda bisa langsung tancap gas. Oke, sangat-sangat simpel sekali. Dan ini paling cocok kalau Anda gunakan untuk SES, Special Event Station, atau kalau Anda mungkin lagi BOTA, SOTA, POTA, ini paling cocok digunakan FT8-4CN ya. Jadi Anda tinggal CQ aja, nanti siapa yang manggil nanti akan dijawab oleh FT8CN. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi Anda semua bahwa kita menggunakan handphone tidak perlu susah ya. Kita CQ aja, terus kita kasih durasi berapa ya, durasinya saya kasih 5 menit supaya tidak terlalu panas radionya. Oke teman-teman, itu dia gimana caranya kita komunikasi FT8 menggunakan handphone Android kita ya, dan bagaimana caranya kita ngambil lognya. Jadi ambil lognya caranya itu dengan kita menyamakan alamatnya tadi, IP address-nya di PC yang satu ataupun di HP kita. Kalau menggunakan jaringan yang sama itu langsung bisa kita ambil ya. Nah ini sekarang kita dipanggil lagi oleh Jepang lagi. Di sini ada Juliet apa nih? Juliet Alpha 2 Delta Juliet India. Juliet Alpha 2 Delta Juliet India. Ini manggil kita, KSO sama kita saat ini. Dan di sini kita bisa lihat juga gimana KSO-nya, seperti tadi ada petanya atau apa gitu ya. Bisa ada sinyalnya ke sana kemarin. Sangat-sangat oke sekali ya buat kita komunikasi dengan FT8-4CN ini. Dan tentunya karena kita menggunakan antena 40 meter band, perlu automatic tuner untuk ngecun antena kita supaya bisa bekerja dengan baik. Oke, sekian dari saya. Yang kecil itu yang kita dulu. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.